ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di tubuh, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya berikan ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan sambil menunggu kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Salam, selamat malam saudara-saudaraku semua. Di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Buat kita semua. Di dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Terutama buat keluargaku juga. Ya. Dan saya mau menyaksikan
selama bulan ini puji Tuhan di dalam keluarga kami ada sukacita, damai sejahtera untuk kami. Dan saya percaya Tuhan itu luar biasa buat kami. Dan kami percaya juga orang-orang baik buat kami juga. Terutama yang mendoakan kami tidak tahu, tapi Bapak Ibu pasti mendoakan kami. Itu dari keluarga kami mengucap banyak-banyak terima kasih. Terus terutama untuk pagi tadi itu saya itu marah istri saya, marah Salva. Nah, di balik marah itu apa ya kata kerennya, saya itu prank. Karena ada yang berhari spesial, terutama Salva. Dan semalam itu teman-temannya Salva itu kumpul di rumah. Mereka rayakan waktu malam. Nah, di situ saya ambil kesempatan, malamnya saya berdoa, Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Dan saya juga mengasihi anak-anakku dan keluargaku semua. Terus Tuhan, besok pagi saya mau menggoncangkan anak istri saya, hati mereka kuat apa enggak. Dan benar-benar saya marah tadi pagi. Dan saya marah, ceritanya panjang marahnya. Terus saya marah terus istri saya suruh, lanjut cerita, saya suruh istri saya panggil Salva datang duduk, pokoknya ceritanya banyak. Singkat cerita saya marah Salva cuma diam gini, terus tak biarin jeda waktu 5 menit, tak biarin respon mereka kayak apa, saya juga diam aja gini. Terus istri saya itu tidak lama saya ajak keluar, terus istri saya itu cerita, ya Salva ulang tahun kok kayak begini ceritanya. Saya diam aja, terus kita keluar sebentar, muter-muter, balik lagi, saya bilang panggil Salva lagi. Istriku juga masih terguncang ini. Hati istri saya itu kalau lihat saya marah pasti nangis sudah. Akhirnya istri saya duduk, Salva tidur, Tio Arden duduk di pintu, tidak ada yang bergerak. Kok hari ini kok kayak begini, tidak kayak biasanya. Akhirnya saya gini, Tuhan maafkan saya Tuhan. Saya sudah buat anak istri saya hatinya tergoncang. Tapi Tuhan ampuni saya gitu. Terus saya panggil istri saya, Mah minta maaf. Kita tadi itu prank Salva. Terus istri saya langsung nangis. Tak gini Mah, suruh Tio, Salva, Arda, terus beli roti yang kecil-kecil itu kita tusuk lilin 2. Terus tak bilang istri saya, Mah panggil Salva keluar lagi. Terus Salva keluar, datang duduk, sopan, tunduk gini. Aku bilang, kamu masih main kumpul lagi sama teman-temanmu, kamu keluar aja dari sini. Dia bilang, tidak mau ya. Terus nangis, Salva nangis, kita bikin skenario-nya jadi, terus Mama Salva bawa kue kecil itu sama lilin 2, terus bakar. Salva tak suruh belakangi pintu. Jangan duduk di pintu, duduk di sini, belakangi pintu. Terus Salva lagi serius, nangis gini. Kita bilang happy birthday to you. Ya, sekian cerita dari saya. Dan kesaksian saya yang luar biasa. Memang Tuhan juga pasti lihat kita salah, kita ditegur. Sebaliknya saya, tapi momennya dengan berulang tahunnya Salva yang ke-15, saya bilang, anak-anakku, istriku harus kuat. Karena kita jauh dari keluarga, siapa lagi? Kita ini dengan Tuhan. Terus saya percaya
Saya tidak lihat Tuhan, tapi saya percaya kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sepanjang hidup kami di tanah Jawa, Tuhan baik buat kami. Ya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami. Sampai saat ini kami masih ada di sini, ketemu Bapak Ibu itu. Saya rasa berterima kasih banyak. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kesaksian sangat memberkati. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak
kami percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Oh haleluya. Glory, glory, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus. Janganlah kontrasi pada Bapa. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Firman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu pelita bagi hidup kami, bahwa firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa firman-Mu yang akan menyembuhkan kami ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau tambahkan hikmat Tuhan, biarlah apa yang disampaikannya pada malam hari ini menjadi berkat buat kami semua. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya Bapa. Inilah Tuhan doa kami serahkan doa kami kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada haleluya? Haleluya. Semangat. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema yaitu cara beribadah yang benar. Cara beribadah yang benar. Mari kita masuk di dalam Yakobus 1. Yakobus habisnya daerah-daerah belakang itu. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus ini adalah adiknya Yesus, adik tiri. Saya nggak tahu dia nomor berapa karena tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi yang menulis Alkitab ini ada dua adik Yesus. Yang pertama adalah Yakobus,
yang kedua adalah Yudas. Jadi jangan berpikir waktu kecil saya itu anti baca Yudas, karena saya berpikir, waduh kok pengkhianat kok nulis kitabnya dimasukin ke sini. Ternyata itu Yudas adiknya Yesus, ada kok. Ada di dalam Injil, itu diceritakan. Dan kemudian yang kedua adalah Yudas. Dan ada adiknya Yesus itu minimal punya 2 perempuan, minimal. Karena perempuan, adik perempuan itu, saudara-saudaranya perempuan itu tidak diceritakan berapa, tetapi lebih dari 1, minimal 2. Jadi ada Yakobus, ada Yudas, dan ada saudara-saudaranya perempuan yang lain. Nah, puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Cara beribadah yang benar. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, saya pikir tadi Pak Arnold mau pengampunan dosa mengaku salah. Setelah itu, ini cocok nih firmannya, karena di sini dibilang janganlah cepat marah, tetapi lambat untuk marah. Tapi jujur, saya kena prank juga. Wah, kena prank. Udah ngomong, kena prank. Tapi ini cocok sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik pria ataupun wanita. Karena apa? Manusia ini di dalam kehidupan di akhir zaman selalu dipenuhi dengan yang namanya masalah-masalah, menimbulkan hati ini bergejolak emosi. Nah, lihat di sini. Jelas di Alkitab berkata, saudara-saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Mulut kita ada berapa Bapak Ibu? 1. Telinga kita ada berapa? 1 aja itu seringkali susah buat ngerem. Apalagi kebalik. Telinganya 1, bibirnya 2, taruh di sini satunya. Bisa balap-balapan. Bisa dibayangin, Tuhan mendesain manusia untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Karena ketika orang emosi, pasti dia itu berbicaranya ngawur. Coba Bapak Ibu buka Amsal 10 ayat 19. Ini adalah kebijakan Amsal Salomo. Amsal 10 ayat yang ke-19. Bapak Ibu sudah ketemu, katakan amin. 1, 2, 3. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya, berakal budi. Amsal 14 juga. Amsal 14 ayat 29. Di sana dikatakan, orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Wah, ini luar biasa Amsal-Amsal ini. Baik di Amsal 10, baik di Amsal 14, ini sangat luar biasa. Di dalam orang banyak berbicara, banyak juga pelanggaran. Bapak Ibu, salah satu teknik konseling yang sehat ketika seorang hamba Tuhan mengunjungi jemaat atau jemaat datang kepada hamba Tuhan, itu yang paling sehat maksimal 1 jam. Terus di situ dikatakan, kenapa 1 jam? Enggak boleh lebih dari itu. Karena lebih dari 1 jam sudah banyak penelitian, maka yang akan dibicarakan sudah bukan hal-hal yang baik lagi, tetapi hal-hal yang buruk. Itu kejelekan-kejelekan. Contoh, misalnya kita baru ketemu, kita nggak mungkin akan buka-buka hal sesuatu yang rahasia kan?
Bagaimana Pak Eko kabarnya? Oh baik, Om Jerry ini begini, keluarga ini baik. Tapi udah setengah jam, udah mau ke 1 jam. Tahu nggak? Nah tuh, kalau udah ngomong tahu nggak? Tahu nggak? Nah itu sudah mulai karena sudah habis yang baik-baik nih. Di dalam banyak bicara, banyak terdapat pelanggaran. Bahkan orang yang suka marah, dia adalah orang yang lebih cepat marah, lebih membesarkan kebodohan. Lebih sering marah berarti orang itu adalah orang yang lebih sangat bodoh. Jadi kalau ketika ada orang marah, di dalam hati kita jangan ngomong dalam hati, bodoh. Lihat, kita lihat di sosial media, ketika ada orang marah-marah, kemudian ini direkam, tempat ibadah ditutup, sambil marah-marah, diorasi, direkam, habis itu setelahnya apa? Klarifikasi minta memalukan. Firman Allah katakan, orang yang tidak bisa sabar, tetapi lebih cepat ngomong daripada mikirnya, orang ini adalah bodoh. Nah, kembali lagi di Yakobus, lihat di sini. Lambat untuk marah artinya ketika kita mau marah, kita harus apa? Berpikir. Konsekuensinya ini harus kita tahu. Ketika saya marah, apa konsekuensinya? Apalagi dalam suami istri ketika marah, gampang banget mulut ini mengeluarkan kata najis. Apa kata najis yang paling serem di dalam pernikahan? Apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Sering kok. Kalau berantem sering. Apa? Apa yang kuat? Anak-anak nggak usah tahu. Kok? Atau jangan-jangan sering dengar orang tuanya. Ngomong apa? Cerai. Wih, cerai aja. Enak aja. Itu kata najis yang diucapkan. Ribut-ribut aja Bapak Ibu. Kata ini tidak boleh keluar dari seorang sepasang suami istri. Amin. Tidak boleh. Awas. Saya nggak tahu. Saya harus beritakan ini berarti ada sesuatu yang biasanya terjadi di dalam hidup kita. Lihat. Ketika kita marah, kita harus pikir konsekuensinya. Jangan sampai, pertama, catat ini. Jangan sampai ketika kita marah, menimbulkan masalah yang lebih besar. Kalau saya marah, apakah dengan saya marah itu masalah akan habis atau lebih kecil? Kalau iya, seperti Yesus pernah marah, mengobrak-abrik bait suci dari orang-orang penyamun. Karena mereka berjualan, ingat ya, di depan juga berjualan, bukan itu maksudnya. Tetapi mereka itu sengkongkol, mereka jahat. Domba-domba yang baik dari luar daerah Israel dibawa, tambun, perfect, bulunya bagus, tanpa cacat. Mereka katakan, najis ini. Jadi mau bagaimana? Udah ini ditukar, kamu tambah duit, habis itu ini boleh dikorbankan. Ya sudahlah, jadi ditukar. Setelah ditukar, domba yang ingin dikorbankan justru yang udah burik. Tahu burik ya? Apa ya? Sudah korengan. Sudah cacat. Loh kenapa ini? Ini udah dikuduskan gak apa-apa. Jadi mereka pikir daripada kasih Tuhan yang terbaiknya dijual di pasar, yang jelek dipersembahkan ke Tuhan. Ini penyamun ini. Ada lagi penukaran uang, mau mempersembahkan. Misalnya, contoh dolar 10.000, mereka bilang, oh ini 15.000, misalnya begitu. Jadi ditukar, mereka benar-benar jahat di hadapan Tuhan. Tetapi, lihat di sini, kalau dengan kita marah, masalah itu tambah kecil, silakan. Mungkin diperlukan marah. Karena Alkitab juga berkata, marah itu boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa yang pertama. Yang kedua, jangan sampai matahari
terbenam. Jadi kalau marah, maghrib. Kalau marah, maghrib. Supaya apa? Nanti pas mau terbenam, jadi durasinya lebih panjang. Itu saya ajarin loh Bapak Ibu. Tapi ya iya masa marah di setting begitu ya. Bentar saya marahnya maghrib. Ya kan marah itu spontan Bapak Ibu. Itu ya. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita harus marah lambat? Artinya sebelum marah itu pasti menggunakan apa? Mulut. Kedua kalau pria mulutnya sedikit. Apa biasanya? Seperti Parno tadi ya, tapi itu kan ngeprank. Pikir panjang plus minusnya. Yang ketiga, lihat kemarahan tidak pernah menyelesaikan masalah. Karena di ayat berikutnya, lihat di sini, di ayat 20, ingat ya, marah beda dengan amarah. Ya, artinya apa? Orang itu sudah dikuasai oleh apa ya? Sesuatu yang bukan hanya mendidik, tetapi udahlah merasuk ada bencinya di dalam. Beda ketika misalnya kita lihat anak kita main HP sudah 1 jam lebih, kita bilang stop main HP. Mereka nggak stop, kita marah. Tapi itu marahnya masih mendidik. Tetapi ada marah-marah yang sudah melibatkan rasa di hati, ada benci di dalamnya, sehingga mungkin hati kita berkata, mati aja kamu. Tak bunuh kamu. Lihat, segala sesuatu, gini ya, pembunuhan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada rasa marah. Setuju? Iya, ketika ada marah, orang bisa bunuh orang. Makanya firman Tuhan, kamu pikir membunuh itu baru kamu melanggar firman Tuhan katakan apa? Enggak. Ketika kamu apa? Membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Karena disitulah engkau sudah merancangkan. Tuh, lihat. Kemudian, baca di ayat 21. Sebab itu, kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan, katakan kiri kananmu. Buang segala yang kotor. Saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu harus bayangin. Bapak Ibu kalau habis makan enak, makan daging, all you can eat, apa aja, habis minum Thai tea atau apa minuman yang enak begitu. Bapak Ibu kira-kira mau nggak disimpan itu 1 minggu di perut? Ada di sini yang kira-kira saya mau tanya nih, kalau Bapak Ibu merasa nyaman nggak 1 minggu nggak buang air kecil, buang air besar? Aduh sayang Rek, makanannya enak, masa dibuang, udah disimpan aja, ada begitu? Akibatnya Bapak Ibu kalau sulit, sembelit begitu ya, susah BAB bagaimana? Gimana rasanya? Sembah tuh apa? Kembung, terus apa lagi? Perutnya rasanya gimana? Tidur nggak enak, jalan nggak enak, rasanya sesuatu nggak nyaman kan? Terus ketika Bapak Ibu masuk tempat wisata yang paling laris di seluruh dunia, alias WC, bagaimana? Iya kan? Lihat, di seluruh dunia tempat wisata yang paling banyak dikunjungi pasti satu, WC. Meskipun bau, dia dikunjungi. Bayar aja kita bayar loh. Bayangin, kalau nggak ada ini, bisa bahaya. Begitu sudah selesai, kita bayar 2.000, langsung apa? Lega. Meskipun makanan enak, tidak akan mungkin orang di seluruh dunia bisa betah menyimpan makanan itu
berminggu-minggu. Setuju? Pertanyaan saya, kalau makanan saja yang itu adalah sampah, bekas kotoran di dalam perut harus dikeluarkan, kenapa seringkali kita sering mengkonsumsi informasi-informasi sampah? Gosip-gosip sampah. Apa lagi? Ini apa lagi? Semua ditampung, wah dia keren. Enggak, bagi saya itu sampah. Seringkali ada orang, om cerita, enggak jadi. Oh ya sudah, syukur, saya mah lebih sedikit saya tahu, lebih sejahtera hidup ini. Karena saya memegang Amsal Salomo. Semakin orang banyak tahu, semakin hidup ini menderita. Bapak Ibu, jangan pikir Bapak Ibu tahu banyak, Bapak Ibu bisa hidup sejahtera. Ketika ada orang datang ke saya berbicara masalah ini apa, saya terima. Tapi ada orang, nggak usah lah, saya nggak mau cerita. Ya sudah, puji Tuhan. Saya juga orang tidak mau terlalu kepo dengan masalah orang lain. Ingat, semakin kita itu bijaksana memilah-milih informasi, semakin otak kita itu bersih. Saya lihat nih, ada banyak air galon isi ulang, tahu ya Bapak Ibu? Coba tanya mereka. Mereka ada PDAM, kenapa nggak pakai air PDAM? Saya pernah tanya sekali, loh ini kan airnya bersih. Iya Pak, air bersih, tapi kasihan filternya sama mesinnya. Kalau ini dipakai, ganti terus dan akhirnya lebih mahal. Makanya mereka pesan airnya di mana? Di Prigen sana. Supaya terfilternya itu saringannya lebih awet. Kita itu diberikan filter. Tapi filternya kita bisa jebol kalau terlalu banyak ada racun-racun yang masuk, informasi yang masuk. Ingat, jiwa itu terdiri dari berapa? 3. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang pertama, pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran negatif, itu kita harus kurangi. Iki suami saya nih terlambat nih. Jangan-jangan wewe gombel nih. No. Bisa jadi ban kempes, segala macam. Ketika contoh misalnya di rumah ada yang hilang barang. Oh, jangan-jangan ini ngambil. No, jangan dulu, cari dulu. Jangan terlalu gampang nuduh orang, menyalahkan orang, kambing hitamin orang, jangan dulu. Buka Roma 1:28. Bapak Ibu baca ini baik-baik. Roma 1:28. Yang kuat. 1, 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran supaya lihat, ada namanya menurut firman Tuhan pikiran-pikiran terkutuk. Ini pikiran-pikiran sampah. Kita harus, Bapak Ibu, hidup ini cuma sekali. Menurut penelitian, orang itu sakit nomor 1 bukan karena makanan, tapi karena pikiran-pikiran terkutuk, pikiran-pikiran sampah yang masuk. Orang nggak bisa tidur, mulai nggak bisa tidur namanya, insomnia, akhir lama-lama amnesia, segala macam. Itu pikiran-pikiran terlalu banyak mikir negatif. Ada nggak Pak? Ada, banyak. Kenapa orang nggak senang ngomongin sesuatu yang positif? Saya pernah kalau ketemu orang ini selalu, bukan 99%, 100% pasti dia ngomong negatif. Alarm saya nyala terus ketika ngomongin ini, belok, tak belokin.
Oh ya, sana bagus. Oh enggak, pendeta itu enggak apa. Aduh, gimana ya? Setiap kemana arah apapun enggak. Semuanya jelek. Dalam hati saya, dirimu yang jelek ini. Pikiran kamu yang jelek ini. Semua gereja enggak ada yang benar, pendeta semua enggak ada yang benar. Dalam hati saya, kalau orang ini hidup di zaman Yesus, saya yakin dia berkata, Yesus juga enggak benar. Serius ini. Bahaya nih Bapak Ibu. Orang itu harus, namanya firman Tuhan kemarin ada yang nama memaklumi. Memaklumi, katakan memaklumi. Kalau Yesus, kan kemarin ada berapa? Ada 8. Kalau Yesus tidak memaklumi, celaka semua kita ini. Salah satunya supaya kita bisa berpikir positif, maklum. Maklumlah, ibu saya udah tua, makanya lupa naruh barangnya. Maklum. Lihat sini. Maklumlah bapak saya lambat kerjanya, wong sudah tua. Maklumlah anak saya kerjanya nggak beres, harus dipel 1 kali. Nggak cukup, harus saya lagi ngepel karena masih kecil. Maklum itu bisa menyelesaikan semua masalah. Di sini selesai. Maklum. Katakan maklum. Yang kedua, tadi pikiran sampah. Kedua, perasaan. Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19. Kita baca keras. 1, 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tuh lihat, ada namanya perasaan-perasaan yang sampah, yang tumpul. Ingat loh, perasaan ini biasanya merujuk kepada satu, asumsi. Asumsi adalah apa? Kita berpikir, jangan-jangan. Ini asumsi. Duh, kenapa ya? Kok Om Jerry nggak nyapa saya ya? Nah muncul asumsi, jangan-jangan. Atau kemarin ya, begini-begini. Nah itu dia. Kok suami saya berubah ya? Oh jangan-jangan. Nah itu. Saya mau nanya, jangan-jangan itu fakta atau pikirannya aja? Terbukti atau belum terbukti? Jangan mau. Jangan terjebak ke dalam sesuatu yang jangan-jangan. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan-jangan. Nggak boleh. Nggak boleh jangan-jangan. Ini seringkali nih pertengkaran ini. Pernah saya ketemu orang, dia udah ngomongin segala macam rupa ini, itu apa. Saya bilang, kamu kok tahu dari mana? Apa buktinya? Ya saya sudah tahu dari kecil. Iya masalahnya tahu dari kecil. Tapi ada enggak buktinya? Ada enggak chat WA-nya? Rekaman suaranya ada enggak? Ya itu udah pasti. Red dalam hati. Susah ngomong orang kayak gini. Karena pikirannya punya dunianya sendiri. Mengerti Bapak Ibu? Jadi kalau istri-istri berasumsi, ingetin khotbah saya ini. Pikiran-pikiran ini, bukan pikiran, perasaan kamu udah tumpul nih. Jangan pakai perasaan yang tumpul. Karena ini bisa memecah rumah tangga. Kalau hanya perasaan. Tetapi di dalam hidup ini harus segala sesuatu ada apa? Bukti. Aduh perasaan saya kok nggak enak ya. Yang nggak enak aja diri kamu karena udah hari tua. Udah tanggal berapa sekarang? Udah 21. Makanya nggak enak terus. Coba tanggal 1 ya pasti enak perasaannya, ya kan?
Jadi yang begini-begini harus diluruskan. Saya mau ngomong tapi sudah. Ya. Yang ketiga. Ngomong aja. Jangan. Karena direkam. Galatia. Mungkin minggu depan sudah live streaming. Jadi Bapak Ibu kesaksian harus bijaksana, bijaksini. Yang apalagi yang bawa firman. Karena nggak bisa lagi diedit. Galatia 5 ayat 16. Ternyata selain pikiran, perasaan ada juga kehendak. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Kehendak itu apa? Kehendak, oh saya mau, oh saya ingin. Nah biasanya yang saya mau, saya ingin. Rata-rata daging. Apa itu daging? Lihat di ayat 19 dulu. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Oh tuh muncul lagi. Kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Oh tuh, kedengkian, kemabukan, narkoba. Ada, ya ini pesta pora dan sebagainya. Tuh, semuanya. Ketika kita melakukan ini semua, maka ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuh. Ternyata ada kehendak atau keinginan sampah. Ini yang praktis-praktis aja. Kita mulai menyortir, Bapak Ibu, kasihan. Kalau kita sering konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, obat-obatan, paracetamol dan apa, dia akan menyerang mana? Ginjal, karena ginjal ini apa? Memfilter, makanya harus dicuci darah atau cangkok. Umur 3 tahun, saya gagal ginjal dua-duanya, tapi Tuhan kasih ginjal yang baru. Waktu didoakan, semalaman doa puasa, besok pagi ginjal saya normal. Sampai sekarang ginjal saya baru. Itu mujizat. Itu berhubungan dengan makanan. Karena ginjal itu adalah filter. Menyaring racun. Tetapi kalau letaknya di jiwa, di manakah filternya? Filter kita itu ada di 3 ini. 3 lapis. 3 lapis ini nggak boleh jebol. Kita harus punya filter pikiran jahat. Punya filter perasaan sampah. Punya filter di dalam keinginan sampah. 3 lapis, jangan jebol. Katakan kiri kananmu, jangan jebol. Terus kemudian, balik lagi Yakobus 1 ayat ayat yang ke-22. Yuk, biar cepat kita. Ayat 22, sudah ketemu? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, menipu. Bapak Ibu, saya mau tanya. Ketika kita lakukan firman Tuhan, yang diuntungkan Tuhan atau kita? Kita. Contoh nih. Ketika ada orang tua suruh anaknya belajar, kemudian anaknya belajar lulus, SMA, kuliah lulus,
Yang diuntungkan orang tuanya atau anaknya? Anaknya. Kenapa mama papanya marah-marah? Supaya dia belajar. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan dia. Ketika anak kita sakit keras, ibu bapak biasanya kasih apa? Obat. Makan obat. Obat ada yang pahit tapi rata-rata, ada yang manis tapi rata-rata pahit. Dipaksa minum obat banyak, nggak mau. Kenapa? Saya mau tanya, kalau anak ini tidak minum obat, yang rugi siapa? Anak itu sendiri. Firman Tuhan menurunkan firman Tuhan itu untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. Makanya ketika kita menjadi pelaku firman, yang akan diberkati ya kita sendiri. Yang akan menerima berkat ya kita sendiri. Minimal untuk Tuhan keuntungannya nggak ngerepotin. Akhirnya Tuhan nggak buat planning atau rencana baru. Harusnya Tuhan sudah buat planning A, B, C, D. Kita tidak merusak planning Allah itu menurut saya. Tuhan ya sudahlah, kamu sudah di jalan yang benar, kamu gak mau nyusahkan, ya itu udah kesukaannya Tuhan cuman itu aja. Karena seringkali banyak banget manusia yang mengacaukan rencana Tuhan, sehingga Tuhan, aduh kamu kacauin lagi rencana saya, dibuat rencana baru. Dikacauin lagi, buat rencana baru. Itu namanya menyusahkan Tuhan. Kesukaannya Tuhan itu cuman simple, ketika kita tidak menyusahkan terlalu banyak. Kalau kita mau beribadah dengan cara yang benar, bukan hanya di gereja. Apa yang kita sudah dengar tadi, kita lakukan di rumah, kita lakukan di pekerjaan, kita lakukan di sekolah, kita lakukan dimanapun itu di luar, saya yakin itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan itu sebenarnya untuk kebaikan saya dan saudara. Oleh karena itu, beribadahlah di rumah, beribadahlah di dalam pekerjaan, beribadahlah 24 jam. Dimanapun kita pergi dan beribadah, saya mau katakan kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Karena di ayat 22, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita dikatakan Tuhan adalah seorang penipu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Yang tadi terakhir, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kau berfirman. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Jadi tiada
melakukan segala sesuatu yang mustahil. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Bahkan damai sejahtera sukacita Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, menjangkau jiwa-jiwa khususnya di pelayanan-Mu Tambak Sari ini Tuhan. Banyak jiwa semakin dibenangkan. Biarlah perasaan, kehendak, pikiran kami semata-mata hanya tertuju kepadamu. Biarlah kami Tuhan lamban berkata-kata, cepat mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena itu yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami rindu memberikan persembahan, kami rindu memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.